Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, kadang kita bertanya, gua nih hadir, ya gua lagi, maafin ya bahasanya gua sama lo ya, karena kebiasaan, bukan kebiasaan, karena yang sudah jadi kehidupan saya di Jakarta, pindah ke Kuningan baru 10 bulan. Dulu kayak Arif, saya duduk sama almarhum Habib Mundir. Sebelum pindah ke Kuningan, zaman almarhum masih hidup, almarhum perintahkan kepada saya, Muhammad siap-siap, Habib Saidi, nanti kita berangkat ke Kuningan ya, kita dakwah khusus. Nggak jadi, sampai akhir hayat beliau meninggal. Nama Kuningan sudah saya dengar waktu masa almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah masih. Dan alhamdulillah sekarang ini bukan dakwah, saya duduk pindah ke Kuningan, dan saya sudah tinggal 10 bulan di Kuningan, dan menjadi tempat yang paling saya cintai saat ini. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini kita berkumpul untuk memperingati manusia yang paling seharusnya menjadi lebih mulia dari 17 Agustus kalau saya bilang. Lebih mulia dari tanggal berapa ya? 30 September ya? Ya. Yang harus kita peringatin setiap saat. Dan lebih mulia dari setiap ulang tahun rumah tangga kita. Happy anniversary. Tapi sayang peringatan Maulid ini, kita ini kadang-kadang bertanya dalam diri kita, saya ini hadir udah puluhan tahun. Hadir peringatan Maulid tapi kok nggak ada rasa tambah cinta saya kepada Nabi Muhammad. Hadir pengajian yang paling besar atau terbesar di wilayahnya, saya hadir. Maulid di masjid saya hadir, maulid di musola saya hadir, maulid di majelis ta'lim saya hadir, maulid di pondok pesantren saya hadir. Tapi kenapa setiap kali keluar dari maulid saya hanya biasa saja? Minana, berapa di antara kita yang keluar dari maulid, keluar dari peringatan maulid Nabi Muhammad, hati kita makin dekat sama Nabi. Berapa kali kita hadir di peringatan maulid, tapi hati kita seolah-olah tidak tahu kalau Nabi itu adalah yang saat ini kita rayakan. Tapi ya, selesai raya, sudah pulang ke rumah, sudah keluar dari jalan, buat dosa lagi, ngomongin orang, gunjing orang, menghina orang, ngejek orang. Yang perempuannya mungkin bohong sama orang atau nggak peduli, yang anak kecilnya mungkin bisa bohong atau berbuat yang nggak bagus, yang nggak baik. Yang dewasanya keluar dari peringatan maulid seperti seharusnya peringatan maulid ini seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Seharusnya orang yang keluar dari maulid ini seperti riwayat di dalam ayat Al-Quran yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ya Muhammad, kami ceritakan kehidupan para anbiya, perjuangannya, akhlaknya, budi pekertinya, perjuangan membela agama Allah, penderitaan mereka, kehidupan mereka diceritakan oleh Allah dengan berbagai macam penceritaan. Agar apa? Agar setiap cerita tersebut menjadi buah hasil bagi Nabi Muhammad. Nusabbitu bihi fuadak, mengkokohkan keimanan hati Nabi Muhammad. Bukan berarti hati Nabi Muhammad nggak kokoh, tidak. Mereka semua itu berasal dari Nabi Muhammad. Ana haddukum minal anbiya, aku ini bagian dari para nabi. Bukan Nabi Muhammad butuh dikokohkan, tidak. Ini ayat Al-Quran ibrah buat umat Nabi Muhammad. Ketika mereka mendengar kehidupan para
orang tua kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, pendiri pondok kita yang mengenalkan kita ilmu agama, atau mereka para alim ulama sahibul hal di wilayah kita, atau mereka yang telah mendahului kita yang telah lalu. Dan yang paling penting di saat ini menceritakan kehidupan Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang hadir seolah-olah nggak hadir. Hadir ngobrol, hadir ngeganyam, hadir tidur. Tapi si alhamdulillah hadir. Alhamdulillah, daripada nggak hadir, rahmat tetap turun, maghfirah tetap turun, anugerah tetap turun, tetap diberikan oleh Allah buat kita-kita. Malaikat protes pun tetap nggak dikecewakan oleh Allah. Malaikat yang protes, lo bayangin, ya Allah, bulan bin bulan hadirnya bukan karena engkau ya Arab, bukan pengen karena Nabi Muhammad juga bukan. Ngapain dia hadir? Yang dapat berkat. Berkatnya enak kalau sholat. Kayak Arif kalau mau bagian berkat, kok main gede-gedean nanti. Hadir yuk. Nasi kebuli, nggak ada nasi kebuli ya di sini. Mau Jakarta mau nasi kebuli. Oh, anak-anak Jakarta, kalau orang-orang Jakarta, no, pengajian di sono, maulid tanggal sekian tiap tahun, itu nasi kebulinya enak. Nasi kebuli yang enak. Ada mereka yang protes. Mereka nggak demen, pegel. Kenapa? Itu orang hadir di peringatan maulid Nabi Muhammad, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad. Niatnya karena dunia, mungkin ada yang lagi utang. Nah, itu orang masih hadir nih. Di tempat Ustaz Abdi hadir di Ma'had Miftah Sa'adah pasti hadir, tungguin tuh orang menagih utang. Ada, tapi mereka yang hadir di tempat ini nggak bakal dikecewakan oleh Allah. Huma jalasa la yasgabihim jalisur. Tidak ada satu pun dari mereka yang dikecewakan. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Makanya kadang kita keluar dari pengajian nggak dapat kebaikan, nggak dapat kerinduan, nggak dapat makin cinta sama Nabi. Maaf, saya ini bukan mengguruin, bukan. Almarhum Habib Munzir enak kalau mengguruin ceramahnya kayak saya ditegur sama Nabi. Tausiah di Pekalongan, kalau nggak salah, Pasuruan. Tausiahnya mengguruinya baik. Tapi kata Rasulullah, mimpi malamnya Munzir, mereka itu tamuku. Katakan kepada mereka, ini uhibbuhum, aku cinta sama mereka. Inni ashtaq ilaihim, aku rindu sama mereka. Inni arham bihim, aku menyayangi mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa itu yang dirindukan, yang dicintai, yang disayangi nih? Ini kita yang hadir saat ini di peringatan maulid Nabi Muhammad. Kita yang dirindukan oleh Nabi, kita yang dicintai oleh Nabi, kita yang disayangin nama Nabi. Tapi kita kasih sayangnya, cintanya, rindunya. Saya mau bertanya nih, abah-abah sih nggak usah jawab, abah-abah nggak perlu jawab. Neng, yang masih muda, yang belum nikah, yang masih mondok, neng dengerin. Asik nggak kalau cinta bertepuk sebelah tangan? Gimana rasanya? Habis nangis lagi kamar mandi nangis, lagi buang hajat ngeliatin muka foto dia ayat. Ya kan, nggak enak rasanya. Punya kita ungkapin cinta kita, wahai sayang, gue cinta ame lo. Cinta gue tulus. Nggak enak rasanya. Coba bayangin kalau yang mengatakan inni arham bikum, inni arham bihim, itu adalah Nabi Muhammad, dan engkau katakan aku tidak sayang kepada engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan aku rindu kepada engkau, lalu kita jawab aku tidak rindu kepada engkau ya Rasulullah. Aku cinta kepada engkau wahai Umar.
Tapi umat yang mengatakan aku tidak cinta kepada engkau ya Rasulullah. Aku lebih cinta kepada si A, aku lebih cinta kepada si B, aku lebih cinta kepada Korea, ya, drakor, ya. Aku lebih cinta sama si anak kiai tersebut. Aku lebih cinta dengan hartaku. Aku lebih cinta dengan jabatanku. Aku lebih cinta dengan keluargaku. Aku lebih cinta dengan ini. Mencintai diri siapapun selain dari diri Nabi Muhammad, lalu kita ungkapkan cinta tersebut kepada Nabi Muhammad. Makanya keluar dari murid seperti biasa aja gitu. Nggak ada rindu, nggak ada sunnah yang bertambah, nggak ada sholawat. Hadirin, saya sih ngomel. Kenapa saya ngomel di majlis? Karena saya ini orang bukan baik, bukan orang baik saya. Cuman Allah kasih saya kelebihan doang. Saya pengen orang yang duduk di pengajian maulid setiap kali mereka keluar seperti yang saya harapkan. Apa? Saya keluar dari pengajian, saya keluar dari majelis ini, saya ngobrol, ngomong, ngedongeng di tempat ini, dimanapun saya berada. Saya ingin setiap saya keluar ada satu cinta yang bertambah di dalam diri saya, dan setiap mereka yang mendengar dongeng saya, mereka pun bertambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya harapkan. Kalau seandainya kita lebih memilih cintanya itu dibanding lebih besar daripada cintanya Rasulullah, apa yang bakal kita dapat di dalam kehidupan kita? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amri. Tunggu tanggal mainnya. Apakah kita cintai orang tua kita, lebih kita cintai istri kita, suami kita, anak kita, atau harta kita, atau usaha kita, atau rumah kita, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul? Kata Allah, tunggu kata Allah. Tunggu tanggal mainnya. Kalau udah tunggu tanggal mainnya, di dunia dia bakal jadi orang yang nyesel, dan di yaumul qiyamah dia akan jadi orang yang merugi. Kenapa rugi? Karena dia nggak ngikutin Nabi Muhammad. Kalau mereka nggak ngikutin Nabi Muhammad, apa yang didapatkan, Habib? Yauma ya'uddu zalimu yadaih. Hari di mana mereka ngigitin tangannya. Kalau kata ulama bukan ngigitin, dicopot tuh tangannya, dikunyah, dimakan. Kata ulama, sampai mana mereka mengangkat makannya? Kata Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kami, sampai sini dimakan tuh tangan. Tulang-tulangnya digigit. Sampai apa yang mereka katakan? Mereka berkata, ya qulu ya laitani takhadtu mar rasulin sabila. Ya Allah, alangkah ruginya gue sambil gigitin tangan, sambil nangis. Alangkah rugi
sendiri kecuali orang di dunia bersama Nabi Muhammad. Mereka di dunia sama Nabi Muhammad, mereka akan dimanapun ada Nabi Muhammad. Dimanapun mereka berada, dimanapun, baik di dunia, di kuburan, di barzah, di jembatan, di sirat, di mizan, dimanapun mereka, dari fasenya kehidupan mereka sampai fasenya dibangkitkan di yaumul qiyamah, mereka bersama Nabi Muhammad. Yauma la yakhzi Allahu an-nabi walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan siapa? Nabi Muhammad. Di saat tersebut, di hari itu tidak ada satupun dikecewakan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Maka Pak Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad. Di mana? Di dunia indal akal ma'an Nabi, ketika makan bersama Nabi, ketika minum bersama Nabi, ketika tidur bersama Nabi, ketika bangun tidur bersama Nabi, ketika usaha di sawah bersama Nabi, ketika berdagang bersama Nabi, ketika sendiriannya bersama Nabi, ketika bersama keluarganya bersama Nabi, maka mereka akan di yaumul qiyamah walladzina yauma la yakhzi Allahu nabi, hari di mana tidak akan dikecewakan oleh Allah. Nabi Muhammad di saat itu menjadi manusia yang paling beruntung. Dan siapa? Dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad. Kalau di dunia sama Nabi. Nah, peringatan Maulid ini diantaranya untuk menjadikan kita kembali orang yang bersama Nabi. Hati kita ini mungkin sudah lama dikikis dengan benci sama si A, bugut sama si A, hasut, dengki, iri sama si A, sama si B, sama si C. Belum penyakit-penyakit hati yang bohongnya, belum nggak seneng sama si A-nya, belum ngelibahin orang. Kalau paling pintar ngelibahin orang zaman sekarang. Ya, benar nggak ibu-ibu pengajian? Kalau nggak demen sama orang, sekarang ngomongin orang nggak di pengajian? Enggak, Habib. Iya, mulutnya yang ngomong. Ya, ada nggak WhatsApp? Tuh orang gua demen banget kan tuh orang. Iya, songong, kurang ajar tuh. Bahkan ustazahnya dibenci. Bahkan ustazahnya dikatakan. Zaman sekarang ini yang terjadi, keluar dari pengajian bukan makin dekat sama Nabi Muhammad, makin jauh dari Nabi Muhammad. Nah, hadirin, orang yang hadir di tempat ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka didudukkan dan mereka pun dipilih oleh Allah. Siapa yang dipilih oleh Allah? Mereka-mereka yang akan mendapatkan keberkahan. Ini hadir ada 2.000 orang, mungkin 1.000 orang lebih mungkin hadir di tempat. Yang mendapatkan keberkahan siapa? Dipilih sama Allah. Nggak semua yang duduk di sini mendapatkan kelebihan. Kenapa? Karena mereka seolah-olah tidak menghadirkan hati Nabi Muhammad di dalam dirinya ketika mereka membaca hadis Maulid. Itu si ayat Muhammad ngomong begitu maksud dengerin. Ini yang terjadi zaman sekarang. Ada kiai ngomong, ngapain dengerin ngobrol itu kita. Emang tuh kadang-kadang memang susah sekarang. Ngobrol. Kenapa begitu? Karena mereka tidak pernah menghargai kehidupan Nabi Muhammad untuk mereka di dunia. Kalau seandainya kita menghargai Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita, la wallahi hadirin, keluar dari majelis dia pasti makin cinta sama Nabi. Keluar dari majelis dia makin sayang sama Nabi. Keluar dari majelis ada kehidupan Nabi di dalam dirinya. Keluar dari majelis mereka tidak akan pernah benci sama si A, berbuat dosa B, berbuat dosa C, enggak. Mereka akan hidup bersama Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena mereka tahu di dalam peringatan Maulid mereka menghadirkan diri mereka duduk di tempat tersebut karena tahu sang kekasihnya Nabi Muhammad hadir di tempat. Maka ditanyakan oleh ulama, ya Syekh, kenapa sih kita ini nggak pernah cinta sama Nabi dengan benar, dengan betul? Hadir pengajian sekian tahun, hadir peringatan Maulid sekian tahun, tapi kita nggak pernah makin cinta sama Nabi. Walah sunnah yang kita tinggalin, yang kita kerjain. Aba-aba pagi, kalau pagi ngerokok nggak? Pagi-pagi kita ngerokok nggak? Oh. Alhamdulillah. Ada sarapan nggak di pagi? Sama kopi, sama teh. Rokok pegang tangan kanan, kopi pegang tangan. Hah? Ngomong cinta sama Nabi. Mereka para sahabat membuktikan kalau ingkana abaukum, dibuktikan oleh Nabi Muhammad. Kita Allah. Imam Suhail, Sayyidina Suhail, seorang miskin, keluar dari kota Mekah mau hijrah. Rasulullah udah pindah ke kota Madinah. Kata para orang-orang kafir Quraisy, Suhail lu mau kemana? Gua ngapain di sini? Kekasih gua nggak ada di kota Mekah. Kekasih gua udah pindah ke kota Madinah. Gua ngapain tinggal di sini? Enak aja lo, nggak boleh lo datang ke tempat ini dalam keadaan miskin. Sekarang kau jadi orang kaya, nggak boleh kau keluar dari tempat ini. Kata Suhail, oh kalau ente pengen harta saya. Ini orang kafir terus, kalian ingin harta saya, kebun saya, harta saya, peternakan saya, buah-buahan saya ambil buat kalian. Saya akan keluar dari kota Mekah ini untuk menuju kota Madinah. Karena di situ ada kekasih saya Nabi Muhammad. Ditinggalkan hartanya, ditinggalkan segala macamnya, berkorban untuk Nabi Muhammad. Lah kita di rumah, ya Allah. Apa masuk kamar mandi pakai baju enggak? Hah? Hoi. Hoi. Pakai baju enggak masuk kamar mandi? Hoi. Pakai baju enggak masuk kamar mandi? Alhamdulillah. Jujur, disunahkan masuk kamar mandi pakai peci. Ini kita duduk di musola, duduk di masjid, jangan mau kamar mandi pecinya dibuka. Saya mau buka, namanya keras. Kenapa nggak dipakai? Kan peci muhtaram, Habib. Buka lo muhtaram. Masuk kamar mandi disunahkan pakai peci. Yang ngajarin lu nggak pakai peci siapa? Nggak tahu, kan ngeliat orang aja. Makanya ngaji, kalau ngaji dipraktekkan. Masuk kamar mandi pakai peci, sunnah. Dimanapun, di rumah pokoknya kamar mandi, judulnya kamar mandi. Masuk pakai peci, sunnah. Maafin guys. Pakai peci. Cuman ini yang ada tulisan Nahdlatul Ulama jangan ya, kalau saya jangan. Kalau saya saranin jangan dipakai yang pakai ada tulisan Nahdlatul Ulama. Yang kalau terompa itu ulama ada yang mengatakan haram masuk kamar mandi. Ya, yang ada tulisan Arab jangan kalau bisa. Kalau bisa jangan. Beli peci yang warna hitam polos, putih polos, taruh di kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi taruh peci, pakai. Suka lupa ikat pakai tali. Jadi kalau keluar ke peci jatuh lagi. Nggak apa-apa. Mas setan kagak demen, Bu. Jamaah. Oh, jamaah. Lu baru nyaut digituin. Jamaah. Oh, jamaah. Wah, ada. Ada ya? Lu belum selesai. Mana? Ada ya? Hah? Lanjut. Mau lanjut apa udahan nih 11:30? Lanjut. Lo nggak lapar? Nggak. Benar? Udah sarapan belum? Menang banyak, lu ada itu belum? Baru ngopi doang. Lanjut atau enggak? Lanjut. Dikit lagi. Ini keluar dari majelis yang dibutuhkan apa ya? Dari peringatan Maulid ini seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran tadi, untuk mengkokohkan keimanan kita, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nih keadaan kita zaman sekarang nih, maaf ibu, abah, ustazah, kiai, maafin saya ngomong ustazah, ngomong kiai, ngomong ustaz, tapi di rumah tangganya hilang sunnah Nabi Muhammad. Banyak kan hilang. Mungkin dia ngamalin, tapi anaknya mungkin enggak. Sandal di kamar mandi enggak ada.
peci masuk kamar mandi udah nggak ada. Ya, makan pakai tangan kanan. Alhamdulillah pakai tangan nggak pakai sendok, tapi minumnya tangan kiri. Makan bacanya habis silah, bukan bismillah. Selesai makan, bukan alhamdulillah. Ini perkara yang kecil dalam rumah tangga kita hilang. Oh, ngapain dengerin Habib, kan anak banyak acara yang lain, sunnah yang lain anak kerjain. Umroh anak berulang kali. Umroh boleh berulang kali, tapi kalau yang kecil telah kau buang, kau remehkan, nggak bakal ada baiknya. Orang sekarang umroh pengen apa? Dikenal. Udah tahun orang umroh. Alhamdulillah saya tiap tahun umroh pengen dipuji. Orang pengen haji berbondong-bondong sekarang kenapa? Pengen dipuji. Mat, oi Mat, Pak Mamat, Pak Mamat, Pak Mamat, jalan. Oh, dia udah pergi haji. Oh, Pak Haji Mamat. Oh iya. Lo ngapain? Dipanggil Pak Haji baru noleh. Dipanggil Bu Haja, Bu Haja Neneng. Ada yang namanya Neneng nggak di sini? Nggak ada. Ada, banyak. Yang ada. Besar banget. Dipanggil siapa sih? Sinem, baru noleh. Dipanggil Haja Sinem, baru noleh. Oh iya, kenapa? Emang apa urusannya? Haji sama kuping. Ini orang zaman sekarang. Dia mau yang gede tapi yang kecil hilang dalam rumah tangga gitu. Ini hari maaf jawab yang jujur. Kata Nabi Muhammad, umatku itu boleh buat apa ya? Mabok, ninggalin sholat, zina, dalam hadis yang saya lupa. Boleh, tapi nggak boleh bohong. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau yang bohong ini bukan dari umat, kata Nabi. Jawab yang jujur. Ini semuanya, bu, semuanya. Jamaah, biar konsen, jawab. Karena waktu kita sebentar. Saya mau nanya, hari bangun tidur baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau bangun tidur atau begitu, atau bangun tidur langsung bangun tidur yang baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nih 1 bulan penuh saya ceramah sekeliling Kuningan. Saya nggak bahas yang lain, saya mau bahas ini dulu yang kecil, yang kita dianggap rumah kita ini. Oh, sunnah banyak tapi di rumah hilang. Ini hari jawab, siapa ini hari yang baca doa bangun tidurnya baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur? Jawab yang jujur. 1. Mana lagi? Apa? 2. Mana lagi? Angkat tangan. 3, 4. Mana lagi? Cuma baca doa dong. Alhamdulillah. Bangun tidur. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Makin tema orang cikiting mah pemalu. Gak mau riak amal ibadahnya. Jadi gak ada yang nunjuk. Perempuan mana? Bu, ada yang baca doa bangun tidurnya hari lengkap. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca enggak? Angkat tangan. Yang mama angkat tangan di sini. 1, 2, 3. Banyak. Yang lain mana? Oi. Baca enggak? Hah? Enggak. Jujur. Nih, dalam rumah tangga kita doa yang kecil hilang. Terus mau ngaku doa sunnah yang lain. Terus mau ngaku nanti dicintai oleh Nabi. Ntar dulu, di dunia kita sama Nabi nggak? Kalau di dunia sama Nabi Muhammad kita bakal selamat. Jadi terangan jam berapa ya? 11. Hah? Jam 11. Dah, tuh. Mana di rumah kita? Ini hari Abah tadi udah makan, udah makan belum? Sarapan? Udah. Baca doa selesai makan? Hah? Alhamdulillah. Jujur. Ngaku cinta sama Nabi. Makanya kita ini hadir maulid nggak pernah dapat kebaikan di dalam diri kita. Nggak makin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sunnah yang kecil dalam rumah tangga kita hilang. Ini hari maaf Abah, ini hari nih masuk sini yang makan nyembil tangan kiri juga ada. Lah gue ngeliat.
Hei. Nih ibu, ya hari ya Allah baik-baik dah. Ya karena waktu udah habis. Dikit, masih banyak. Hah? Terus. Zuhur. Hah? Terus. Tanggung. Mana yang kita inginkan dari Nabi? Para sahabat Sayyidina Suhail berkorban untuk Nabi. Kita tanyakan dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, ana haddukum minal anbiya wa antum. Kata Rasulullah, wa antum. Antum itu apa artinya? Lo pada ini. Hei, dengerin. Wa antum. Apa kata Rasulullah? Ana haddukum minal anbiya wa antum. Hei. Ya mah. Hei. Dengerin. Tanya ini dalam diri kita, kata Rasulullah, ana haddukum minal anbiya. Aku bagian dari para nabi, wa antum hadzi minal umat. Dan kalian bagianku. Kalian bagianku. Bagian siapa? Kita bagian Nabi Muhammad dari setiap umat-umat yang lainnya. Lah Nabi bagian belah mana dalam kehidupan kita? Kita bertanya dong dalam diri kita. Ini kita ini mau jadi umat yang begini aja atau mau jadi umat yang gembirain Nabi? Nabi udah bilang, gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, gue rindu sama lo. Terus gimana kita balasnya? Balasnya cuma satu, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Cinta, C-I-N-T-A. Gimana caranya? Baca sejarah Nabi Muhammad. Ini kita udah gak peduli. Peringatan Maulid bertahun-tahun masih aja kita ngobrol sini, ngobrol situ. Makanya kita gak dapat kebaikan. Kata ulama, 3 perkara yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis. Apa yang pertama? Maaf nih, gue kasih tahu sama lo pada, biar baik, bukan biar makin jelek atau buruk, enggak, biar makin baik. 3 perkara yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis. Apa yang pertama? Ngobrol. Orang ngobrol itu pasti hilang keberkahan. Bukan ujar saya sih ngapain ngurusin. Saya pengen sampean tuh, ya terserah, yang penting saya diundang. Tapi saya nggak pengen kalian itu keluar seperti mana orang-orang yang keluar setiap tahunnya. Enggak, saya pengen antum dan saya pribadi makin orang yang menjadi hamba yang makin cinta, amin. Allah makin ada sunnah yang dihidupkan di dalam rumah tangganya. Yang pertama ngobrol, yang kedua apa Habib? Yang kedua nyibukin dirinya dengan perkara yang nggak ada gunanya. Waduh. Perkara yang nggak ada gunanya lain apa? Diganyang. Gue enak diganyang, gue belum sama sekali. Tadi dijemput sama Ustaz Hilmi sama kayak Haji Didon. Saya bilang harus sampai ke rumah jam 9. Subhanallah setengah 9 udah nyampe. Saya setengah 7, jam 6 nggak nyampe setengah 7. Jam 6 saya baru tidur. Gedor-gedor sama bini saya, "Abu, bangun, ada tamu." Bodoh amat. Ntar dulu saya mau tidur, saya bilang, "Tamu sudah datang, biarin aja tunggu jam 9." Bangunin saya. Tetap bangunin sama bini saya. Saya keluar dulu, saya lihat kok Kiai Didon dengan mata masih belekan. "Kiai, baik, Habib udah datang." "Iya, kan ditunggu jam 9," saya bilang. "Iya Habib, biar duluan nih." "Iya deh, siap. Habib, saya pamit dulu ya, saya mau ada urusan sebentar." "Iya." "Kiai Helmi, Kiai maafin ya, Ustaz Helmi udah duduk. Kopi, ini keluarin kopi. Umi keluarin kopi sama kue." Saya tidur lagi. Jam 9 saya bangun baru. Jam 9 saya bangun. Pas mau bangun, mau langsung jalan. Kata Umi, jangan langsung jalan. Kenapa? Baju kena kencing. Yang kecil tidur di atas kasur, kencingan. Ya, udah mandi dulu. Baru jalan kemari. Ngopi juga baru 3 teguk gitu. Gas kecil lagi. Jamaah
Jadi setiap keluar dari majelis ini saya berharap antum semua termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Ada kebaikan di dalam kehidupan kita, makin cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Yang terakhir perempuan, yang laki sih bodo amat gua. Yang perempuan saya mau ngasih tahu, saya mau nanya, lo kalau buka baju depan laki-laki mau nggak? Nggak, bu, mau nggak? Depan laki gua mau, Beb. Ya depan laki lo sih bebas. Depan laki-laki mau. Demen nggak? Nggak demen. Kalau depan laki-laki yang muhrim, mau nggak? Abah, kakak kandung laki-laki atau adik kandung laki-laki mau nggak? Nggak mau juga. Kenapa nggak mau? Dosa, Habib. Walaupun begitu kan nggak boleh. Nggak sopan. Iya. Nah sekarang gua nanya, mana yang lo benci? Setan atau manusia? Mana yang lo jawab? Setan atau manusia? Mana yang kita benci? Setan atau manusia? Sekarang kalau setan ngelihat lu buka baju telanjang, setan ngelihat mau atau kagak? Paling itu setan ngobrol temenin, gede juga ya. Hei, mau nggak? Terus setan, sekarang lu laki-laki nggak mau, yang lu benci setan. Kenapa kalau kita buka baju tetap kita nggak baca doa? Hafal nggak doa buka baju? Hei, hafal nggak? Angkat tangan kalau hafal, saya kasih duit. Nih ntar selesai ini saya kasih duit. Ayo, hafal nggak doa buka baju? Bu, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Baca kagak? Girang banget. Baca ya. Ini doa untuk menghalangin setan biar nggak ngelihat kita waktu kita buka baju. Katanya setan ini benci, tapi kira buka baju tontonin. Kan nggak? Kan setan nggak ngelihat muka lo, nggak ngelihat lo, nggak ngelihat setan ngelihat. Kecuali kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, maka kita nggak bakal dilihat sama setan. Matanya bakal tertutup, terhijab dengan doa Nabi Muhammad. Baca, yang laki juga baca. Jangan main buka-buka bayi lo. Mau sholat di mana kamar mandinya lo buka sarungnya di mana? Nggak ada otak orang zaman sekarang. Anak pondok keluar pakai celana pendek, di atas aurat nih. Jangan keluar, ada gedek-gedek. Yang perempuan juga keluar dari sini nih, ya Allah. Mudah-mudahan nih keluar dari sini kita yang hadir nih, nggak ada satu pun dari kita yang buka aurat kita masing-masing. Di rumah kita pakai kerudung, kalau di rumah enggak lah. Ketika keluar dari pintu rumah, mudah-mudahan kita nggak lepas dari kerudung kita. Amin ya Rabbal. Nih ada pertanyaan terakhir, siapa cepat didapat? Pernah ngeliat duit 50.000 yang baru belum? Belum. Pernah lihat belum? Yang belum siapa? Banyak. Masya Allah. Orang Cikijing udah pernah lihat 50.000 yang baru? Mau? Manduit aja lu pada kompak mau. Dengerin. Yang terakhir saya cuma mau ngasih pertanyaan doang. Saya pengen lihat kalau sahabat sudah berkorban, kiai, alim ulama, kita punya ustazah berkorban untuk Nabi Muhammad. Nah sekarang kita pernah nggak berkorban untuk Nabi? Sekarang yang saya ingin tanyakan kepada antum semua, kalau antum adalah orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad, bau enak nih. Dia mau tanya, sebatas sampai mana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam rumah kita dibaca. Ini buat perempuan, ini hari udah makan, bu, udah. Anak jemaah nih, anak-anak santri udah makan, udah mandi belum pada? Belum? Ada sambal, udah. Bu, udah mandi, udah buka baju, udah ganti baju, udah. Ini hari udah masuk kamar mandi. Apa masuk doa masuk kamar mandi nggak? Hafal nggak? Keluar ini baca doa nggak? Hafal nggak? Baca nggak? Jawabin jujur lu. Bohong dosa. Gua doain giginya bengkak. Baca nggak doa keluar kamar mandi? Baca apa doanya? Panjang banget, gua kasih tau yang simpel. Gufronak 5 huruf, Ghin, Fa, Ro, Nun, Kaf, udah. Gufronak
dasaran kita dibisikin sama syaitan, udah nggak usah baca, ngapain sih baca doa kamar mandi, keluar aja lo, orang boker aja, udah nggak usah baca doa. Nih sekarang gue mau nanya, udah buang hajat belum di hari? Belum buang hajat? Gila lo, mampet tuh perut. Udah buang hajat belum? Hajat kecil udah hajat besar udah. Nah sekarang gue bertanya, siapa cepat didapat, siapa yang hafal doa buang hajat, doa istinja? Nggak yang perempuan doang, yang hafal doa istinja gue kasih duit 100.000. Maju. Ayo cepetan. Yang dibaca baca bukan di hafal doang, dia baca setiap hari. Ayo. Apa? Lo jangan senyum-senyum, lo yang dituntut nih. Di yaumul qiyamah lo yang dipikir malaikat. Kenapa kok bisa gini lo nggak baca doa? Kok gue disalahin? Lo laki-laki. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya ngaji. Jangan mentang-mentang laki-laki sibuk nyari duit doang. Jangan lu salahin bini lo, lu salahin diri lo. Kenapa nggak lu ajarin? Siapa yang baca doa? Jawab yang jujur. Baca doa istinja. Siapa? Anak santri. Ngomong santri bikin malu pada. Woi. Hafal nggak doanya? Nggak. Aku cinta sama Nabi. Udah. Bener gue masukin. Gue masukin lagi deh. Nggak ada yang baca bener? Ya. Ada. Alhamdulillah. Selamat. Doanya salin, baca, taruh, tulis di kamar mandi. Ini setan nggak bakal ngizinin inti keluar dari majelis ini. Udah, Habib Muhammad nggak usah didengerin. Udah selesai. Habib Muhammad nggak usah dengerin, nggak usah dikerjain. Ngapain sih makannya? Kan aja udah habisin. Nggak usah pakai Bismillah. Ngapain dengerin Habib Muhammad? Ini cara setan sekarang merusak ibu-ibu, merusak jamaah yang hadir di majelis ini. Keluar dari tempat ini nggak mau dengerin omongan Habib Muhammad. Gue sih bodo amat. Lo nggak mau dengerin, syukur. Ya, makanya gue bilang bukan nasihat, bukan tausiah, bukan ceramah, bukan. Apa? Dongeng. Kok dongeng? Iya, biar lo keluar dari tempat ini ada dongeng yang bisa lo sampein. Kalau nasihat mah ogah lo dengerin. Apa yang dengerin nasihat? Nah, anak bocah cilik makin nasihatin orang tua, mentang-mentang abis. Ilmu masih gedean gua, pintaran gua. Orang nggak mau denger nasihat gitu kadang-kadang. Makanya saya nggak mau bilang nasihat dongeng. Kalau diamalin, alhamdulillah. Kalaupun nggak diamalin, gak balas itu risalah jibdi. Gala balighu anni walau ayat. Anak telah sampaikan apa yang disampaikan oleh datuk saya yang mengatakan sampaikan walaupun satu ayat. Dan Al-Fajr sudah sampaikan. Nanti lo di yaumul qiyamah jangan bilang, orang dikikik. Yang habis ceramah di Miftahul Sa'adat tahun ini, oh enggak. Ya, apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hafsin farji minal fawahish. Bacanya dalam hati, jangan sebut-sebut di kamar mandi, dosa. Bacanya dalam hati. Doa buka baju, baca. Mau buka apapun, baca. Biar setan yang ngeliat. Mana laki-laki nggak boleh ngeliat, biar setan lu liatin. Ini kan laki-laki. Dengar gak? Kalau nggak mau baca tuh doa. Biar ada sunnah yang keluar dari rumah ini, kita hidupin di dalam rumah tangga. Tulis di kamar mandi, jangan lupa membaca doa masuk pintu kamar mandi, tulis jangan lupa membaca doa keluar kamar mandi. Ruang makan, tulis jangan lupa membaca doa makan dan selesai makan. Tempat tidur, tulis jangan lupa membaca doa tidur dan doa bangun tidur. Tulis biar setan kalau kita lihat, oh iya baca doa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita jadi orang yang ngaca. Kok ngaca loh? Iya. Kalau Rasulullah begitu cintanya, kita balas cintai Nabi dengan cinta juga. Bukan ngaca kita biar makin jadi kagak.
biar kita bisa tahu kecintaan Nabi kita dan kita bisa mampu membalas cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ada ya, cukup sekian dari yang saya sampaikan. Jamaah maafin ambil waktunya panjangan, mestinya cuma 30 menit waktu tausiah nih. Ya, cukup kan? Cukup 30 menit kalau manfaat ilmunya. Makanya jangan sekarang sejam nggak manfaat ilmunya. Orang nggak benar. Ya, yang ceramahnya bukan kaliannya, yang ceramahnya nggak benar. Ini ibu-ibu maafin, saya ngambil waktunya, saya minta maaf, minta ridha kepada jamaah semua, makai khususnya Kiai Arif. Saya minta maaf, minta ridha atas apa yang disampaikan di hari ini. Mudah-mudahan panasnya, keringatnya, capeknya kita nanti dihitung sama Allah, dihisab sama Allah sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir Muhammad bin Ali bin Husain Al-Kaf. Minta maaf, minta ridha, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf, pada selamat.